kalau orang Sunda kan istilahnya kalau lewat aja kita punten gitu ya, permisi. Nah sekarang coba aja dibaca di sekarang sekeliling kita, di lingkungan kehidupan kita aja. Banyak sekarang anak-anak sekolah itu kurang etika. Ikuti ujian dan pendidikan biasa. Dan mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa. Nah, kalau nanti ke barak khusus yang Bapak bilang minat dan bakat, berarti mereka keluar dari sekolah? Enggak, mereka tetap terdaftar. Itu pernah saya lakukan ketika dulu saya bikin klub sepak bola, namanya Asad Jaya Perkasa. Statusnya tetap di sekolahnya masing-masing, tetapi belajarnya di situ. Nanti kepala sekolah, gurunya sering memonitor. Kan ada sekolah bisa jarak jauh. Ini seberapa besar sih atau seberapa yakin optimis pendidikan militer ini akan bisa mengubah sikap perilaku anak di Jawa Barat seluruhnya, itu seberapa besar dan seberapa yakin? Saya sangat yakin 100% berhasil. Dan kita kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran. Apakah sudah melakukan survei terlebih dahulu Pak untuk melakukan pendidikan militer ini? Oh iya. Begini, bukan pendidikan militer ya, Ya. pendidikan di barak. Iya. Tolong jalan. Iya. Bukan pendidikan militer, tapi pendidikan di barak. Oke? Jangan sampai nulis judulnya pendidikan militer ini, nggak boleh ya. Dan sebenarnya juga sekarang tidak barak militer juga. Kalau Dodik itu kan sudah bukan barak militer. Itu baraknya sipil juga, cuman pelatihnya dari militer. Nah kemudian seberapa yakin? Ya yakin, kan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak meyakini. Berdasarkan apa keyakinannya? Ya saya kan selama ini melakukan riset, keliling, memahami, kemudian menangani. Saya menangani anak yang berperilaku khusus sudah banyak secara pribadi saya. Dan saya ceraskan ya, tidak mudah. Saya pernah dulu nitip di pesantren Cireok. Itu ada anak yang nyuri terus, kemudian dimasukin pesantren, pesantrennya udah dijagain, dia lari ke atas lewat gentingnya dibongkar, loncat lewat pagar. Kadang-kadang anak itu sudah punya perilaku yang sangat luar biasa, anak SD kelas 5. Jadi tidak mudah untuk itu, untuk menyelesaikan problem ini satu, menangani secara bersama. Oke ya, Menteri boleh menjabarkan nanti kerjasama dari Kementerian HAM memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam program ini seperti apa Pak? gini. Saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah tarikan will saya sudah sampaikan kepada saya. Kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment, seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM, itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah. Nah inilah pentingnya kita harus benar-benar mencerna dan memaknai kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai gagal paham akut. Saya aja sebagai orang bodoh tidak mengerti hukum dan ilmu politik, apalagi saya tidak pernah sekolah tinggi.
bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya sangat bisa memahami apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi dengan mengenai terkait pendidikan anak siswa sekolah yang bandel untuk dididik di barak militer. Di situ saja sudah jelas yang disampaikan Deddy Mulyadi itu pendidikan di barak TNI, jadi bukan pendidikan militer. Nah, sekelas Pigai saja sempat gagal paham kan, ya itu padahal begitu dia dikasih pencerahan oleh Kang Deddy Mulyadi, dipelajari kembali secara mendalam, akhirnya kan Lukas Pigai juga memahami dan mengerti. Jadi itu bukan suatu pelanggaran hak asasi manusia, tapi untuk membangkitkan mentalitas dan karakteristik setiap siswa-siswi yang bandel untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Karena di barak itu diberikan semua pembelajaran bukan pembelajaran formal saja, tapi pembelajaran secara attitude ya, secara non formal juga ada di situ. Seperti waktu tempo hari Kang Deddy menyampaikan, harus disiplin memakai sepatu, harus begini, harus begitu. Jadi semuanya harus tertib. Nah, nanti kebiasaan baik itu insya Allah pasti akan diterapkan ke sehari-harinya gitu. Jadi siswa itu akan dididik secara formal dan informal gitu. Jadi banyak yang gagal paham di situ. Jadi bukan di pendidikan secara militer, angkat senjata, terus belajar nembak, bukan. Tapi untuk membangkitkan karakteristik yang baik demi menuju Indonesia yang emas atau Indonesia yang maju. Ya, di situ kebanyakan orang pintar tapi tidak bisa memahami pembelajaran yang secara kultural begitu. Nah, makanya ilmu yang terkultural ini yang susah. Boleh pintar berbicara bla 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 gitu kan, tapi secara attitude kita harus tahu. Kalau misalkan kita nih di bawah umur, kita harus bicara kepada lebih orang tua, harus gimana etikanya, harus gimana kan begitu. Nah, kalau orang Sunda kan istilah kalau lewat aja kita punten gitu ya, permisi. Nah, sekarang coba aja dibaca di sekarang sekeliling kita, di lingkungan kehidupan kita aja. Banyak sekarang anak-anak sekolah itu kurang etika, kurang pendidikan moralnya kurang. Makanya Kang Deddy Mulyadi memberikan solusi seperti itu. Pokoknya Kang Deddy Mulyadi mantap dah, lanjutkan terus.